Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi ke-8, kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang disusun oleh Panca Agus Listoningsih. Berikut ini merupakan beberapa persamaan yang relevan dengan pengalaman di SD Negeri 3 Purabaya. Yang pertama yaitu struktur dan jenjang pendidikan dasar yang seragam. Negara-negara ASEAN, misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, umumnya menetapkan pendidikan dasar sebagai pendidikan wajib dengan durasi 6 tahun. Hal ini serupa dengan kondisi di SD Negeri 3 Purabaya yang menyelenggarakan layanan pendidikan untuk kelas 1 sampai 6 sesuai sistem pendidikan nasional. Persamaan ini muncul karena kebanyakan negara di kawasan ini menempatkan pendidikan dasar sebagai fondasi pembentukan kompetensi dasar dan karakter siswa. Kemudian yang kedua yaitu penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Banyak negara ASEAN dan Asia Pasifik menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan penekanan pada literasi, numerasi, keterampilan abad 21, dan pembelajaran aktif. Begitu juga di SD Negeri 3 Purabaya yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran aktif, penguatan karakter, literasi dan numerasi, serta integrasi teknologi. Yang ketiga yaitu arah kebijakan pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi. Banyak negara seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia menerapkan desentralisasi pendidikan dengan memberikan sebagian kewenangan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Pengalaman di SD Negeri 3 Purabaya menunjukkan adanya perencanaan berbasis sekolah, pelibatan komite sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Hal ini sejalan dengan praktik di banyak negara Asia Pasifik yang menekankan school-based management untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi masyarakat. Yang keempat yaitu adanya fokus pada profesionalisme guru dan pengembangan SDM. Negara-negara seperti di Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan sangat menekankan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Di SD Negeri 3 Purabaya, guru-guru juga mengikuti workshop KKG, pelatihan digital, BIMTEK kurikulum, dan program PKB untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini menunjukkan adanya keserasian antara kebijakan nasional dengan tren peningkatan kualitas pendidikan di kawasan Asia Pasifik. Yang kelima yaitu upaya transformasi digital sekolah. Banyak negara ASEAN mendorong digitalisasi sekolah melalui platform pembelajaran, integrasi TIK, dan peningkatan literasi digital. Di SD Negeri 3 Purabaya juga terlihat usaha serupa melalui penggunaan platform belajar seperti Google Workspace, pembelajaran perangkat digital, peningkatan literasi digital siswa dan guru. Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah di Indonesia beradaptasi dengan arah kebijakan pendidikan global dan regional. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis artikel pengayaan sesi 8 dengan judul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan. Hal penting yang terdapat pada artikel tersebut yaitu satu, adanya prediksi dan tantangan abad ke-21 yang meliputi pertama perubahan sosial yang masif, dan yang kedua adanya 5 fenomena besar abad 21 yang meliputi peningkatan harapan hidup, revolusi genetika, dominasi teknologi informasi, dan krisis ekologi serta krisis kemanusiaan. Hal penting yang kedua yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Konsep MEA diberlakukan tahun 2016. Memiliki 4 pilar MEA yaitu satu, bahwa kawasan pasar tunggal dan basis produksi internasional. 2. Kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi. 3. Kawasan dengan pengembangan ekonomi merata. Dan yang keempat, kawasan terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Implikasinya untuk MEA memiliki peluang dan ancaman. Ya, hal ini tentunya membuat peluang lulusan Indonesia lebih mudah bekerja di negara ASEAN, bebas membuka lembaga pendidikan di negara lain. Ancamannya, orang luar lebih mudah masuk ke Indonesia dan persaingan bebas tenaga kerja, barang, jasa, dan modal, serta adanya hukum persaingan. Hal penting yang ketiga yaitu kondisi pendidikan dasar dulu dan sekarang. Pendidikan zaman dulu, anak masuk sekolah dengan informasi minimal, sekolah mudah mentransfer pengetahuan. Sedangkan anak kurang kritis karena tata cara budaya yang mengikat.
Nah, sedangkan dalam kondisi saat ini, anak sudah mendapatkan pendidikan prasekolah, setiap rumah memiliki sistem informasi, TV, komputer, HP, dan anak sudah belajar baca tulis sebelum masuk sekolah. Hal penting yang keempat yaitu adanya kritik terdapat perbedaan sistem pembelajaran saat ini. Dalam artikel mengidentifikasikan 4 kelemahan utama, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran masih normatif dan hafalan. Kedua, kurikulum minimum. Ketiga, kondisi fisik sekolah tidak kondusif. Dan yang keempat, sistem manajemen tradisional. Hal penting yang kelima yaitu adanya strategi reposisi pendidikan dasar yang meliputi A. Misi dan visi pendidikan, yaitu adanya misi pendidikan nasional, the basic menurut Philip H. Poenig, yang meliputi meaning knowledge, meaning skill, dan meaning value and value system. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang 4 pilar UNESCO yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Dan yang keempat yaitu Global Citizenship Education yang meliputi 3 pilar pengembangan kognitif, pengembangan sosio-emosional, dan pengembangan perilaku. Kemudian yang B yaitu kurikulum, meliputi prinsip pengembangan kurikulum dan 2 basis kurikulum. C. Pembelajaran aktif dan kreatif yang meliputi prinsip pembelajaran abad 21 yaitu student active learning, pembelajaran sebagai proses penemuan makna dan pembelajaran sebagai unifikasi disiplin keilmuan serta pembelajaran futuristik. Serta adanya 7 prinsip pembelajaran efektif yang meliputi penguatan motivasi belajar, pemberian pengalaman nyata, refleksi dari pengalaman belajar, penguasaan materi bagi siswa, pendekatan belajar menyenangkan, kolaborasi, dan proses kreatif. Yang D yaitu adanya pengembangan SDM yang meliputi pembinaan sekolah dan guru serta karyawan. Ada 5 kriteria pemimpin sukses yaitu yang menantang proses, membangun visi, membuat orang lain mampu berbuat, menjadi model dan dapat membesarkan hati. Serta cara untuk memilih staf atau guru yang berkualitas yaitu dengan melakukan rekrutmen yang tepat, seleksi yang tepat, pengembangan profesionalisme secara kontinu, serta bimbingan dan evaluasi proporsional dan kontinu. Yang E yaitu pemberdayaan manajemen yang meliputi organisasi pos birokrasi, transformasi pola manajemen, serta keterlibatan masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu kaitan isi materi pada video pengayaan sesi 8 dengan modul 6 MPDR 5302. Yaitu 1. Struktur sistem pendidikan. Pada artikel mengungkapkan bahwa mayoritas negara ASEAN mengadopsi sistem pendidikan 633, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Variasi lain ditemukan di beberapa negara seperti Vietnam dan Filipina memiliki sistem 543 dan 642. Ini menunjukkan keberagaman dan struktur lembaga pendidikan dasar dan menengah di kawasan ASEAN yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan tingkat pembangunan masing-masing negara. Yang kedua yaitu sistem akreditasi. Terdapat perbedaan dalam pengakuan kelulusan di beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan alternatif dan tantangannya. Dengan pengembangan program pendidikan alternatif dan penyetaraan juga menjadi fokus walaupun dianggap sebagai jalan menuju pendidikan berkualitas bagi semua. Tantangan besar muncul dalam hal kualitas, cakupan, dan pemerataan. Kemudian yang keempat yaitu adanya tantangan dalam sistem pendidikan. Dalam artikel menegaskan adanya masalah terkait fasilitas pembelajaran yang tidak cukup memadai di beberapa negara. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur sekolah yang belum cukup, serta ketimpangan dalam akses pendidikan menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mencapai pendidikan yang adil dan merata. Demikian pembahasan diskusi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.